Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 8 semester Gasal tentang hukum bacaan mad. Mad berasal dari bahasa Arab, yaitu madda yamuddu maddan, yang artinya adalah memanjangkan. Maka seperti yang kita ketahui, maka ketika ada huruf mad, maka cara membacanya memang harus dibaca panjang. Secara garis besar, mad dibagi menjadi dua. Ada mad asli dan juga mad far'i. Kemudian ada berapa sih huruf mad itu? Huruf mad ada 3. Yang pertama adalah alif. Alif ini terjadi ketika ada alif mati didahului dengan harokat fathah. Seperti dalam contoh di situ ya, ada kitabun. Tanya itu termasuk bacaan mad. Madnya mad apa? Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian huruf mad yang kedua adalah waw. Terjadi ketika ada waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Seperti di contoh yaqulu. Itu adalah bacaan mad. Huruf mad yang ketiga adalah ya. Ketika ada ya sukun atau ya mati didahului dengan harokat kasrah. Sami'un, mi'un, ya sukun didahului dengan harokat kasrah. Nah, jadi huruf mad ada 3 ya, alif, waw, dan juga ya. Ketentuannya adalah ketika ada alif didahului dengan harokat fathah, waw didahului dengan harokat dhammah, dan ya didahului dengan harokat kasroh. Semua huruf madnya itu berupa huruf mad mati. Kemudian cara membaca hukum bacaan mad. Mad asli yang tadi ya yang saya jelaskan. Cara membaca mad asli adalah dipanjangkan karena artinya kan memanjangkan tadi. Maka cara membacanya adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat sama dengan 2 ketukan. Seperti ini ketukannya. Nah, maka dibacanya 2 ketukan. Seperti dalam contoh. Kitabun. Yaqulun. Sami'un. Seperti itu. Baik. Di sini kita akan membedah tentang 3 bacaan mad. 3 bacaan mad. Ini termasuk kategori dari mad asli karena madnya tidak begitu panjang. Nah, itu mad asli dan ada pilihan cara membacanya, nanti akan saya jelaskan. 3 bacaan mad yang akan kita pelajari hari ini adalah mad iwad, kemudian ada mad layin, yang terakhir adalah mad arid lisukun. Mad iwad, yang pertama kita akan membahas tentang mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada fathah ten atau fathah tanwin kemudian diikuti dengan alif pada akhir kata atau akhir kalimat ketika dibaca wakuf. Cara membaca mad ini adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama seperti dengan mad asli yang basic tadi sudah saya jelaskan. Seperti mad tabi'i. Contoh dari mad iwad bisa dilihat di layar ya. Ada beberapa contoh mad iwad. Seperti itu, ketika ada fathah tanwin, kemudian diikuti dengan huruf alif di akhir kalimat atau karena dibaca wakuf. Amati contoh yang ada tanda kuningnya di situ. Mathalan menjadi mathala, ainan menjadi aina, huzuan menjadi huzwa. Nah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh yang lainnya di situ ada thamanan qalilan dibaca menjadi thamanan qalila, wa nadhiran menjadi wa nadhira, linnasi imaman, linnasi imama. Tapi mad iwad ini tidak berlaku ketika ada tak marbutoh yang di fathah tanwin. Kenapa? Karena ketika ada tak marbutoh di fathah tanwin itu menjadi huruf ha sukun, maka ada pengecualian. Fil ardi khalifatan
bukan dibaca fil ardi khalifata, bukan ya, karena di situ ada tanwin dan tidak diikuti dengan alif. Dan kalau tak marbutoh seperti itu maka dibacanya menjadi ha. Fil ardi khalifah ayyamam ma'dudah, seperti itu. Oke, lanjut. Materi yang kedua adalah mat layin. Layin secara bahasa memiliki arti lunak. Sedangkan mat layin secara istilah ialah apabila ada waw atau ya sukun didahului dengan harokat fathah. Nah, cara membacanya boleh memilih, tapi ada ketentuannya juga ya. Kalau mat layin itu ketika ada di akhir kalimat atau akhir ayat. Nah, waw atau ya sukun didahului dengan harokat fathah. Sedangkan panjang dari mat layin itu boleh memilih. Boleh 1 alif atau 2 harokat. Boleh 2 alif atau 4 harokat. Atau yang terakhir boleh memilih 3 alif atau 6 harokat. Harokat di sini berarti sama ya seperti tadi. Bisa ditandai dengan ketukan seperti itu. Oke, contoh dari bacaan mat layin. Nah, di situ perhatikan contoh yang ada di layar kalian semuanya. Ada ya sukun didahului dengan harokat fathah. Ro yang di fathah. Quraisyin. Pada surat Al-Quraisy ya, itu contohnya. Li'ila fi Quraisy. Maka dibacanya seperti melengkung. Melengkung bacaannya boleh memilih tadi. 1, 2, atau 3 alif. Atau 2, 4, atau 6 harokat. Contoh yang lain. Wasyoifi menjadi wasyoif. Al-baiti menjadi al-baits. Min khawfi menjadi min khawf. Sekarang materi yang terakhir adalah mat arid lis sukun. Arid secara bahasa artinya adalah tiba-tiba atau baru. Sedangkan sukun artinya adalah mati. Mat arid lis sukun adalah ketika ada mat tobi'i bertemu dengan sukun. Bertemu dengan sukunnya itu karena dia dibaca wakof atau ada di akhir ayat seperti itu. Karena ayatnya dibaca berhenti begitu ya. Cara membacanya sama seperti mat layin tadi, boleh memilih 1, 2, atau 3 alif, 2, 4, atau 6 harokat atau ketukan seperti itu. Oke, contoh bacaan mat arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Haimi, yang ada garis bawahnya ya di situ. Haim. Di situ terjadi mat tabi'i atau mat asli. Kenapa? Karena ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Tapi ketemu dengan sukunnya bukan asli, tapi karena dibaca wakof. Ar-Rahimi menjadi Ar-Rahim. Al-alamina menjadi al-alamin. Nah, itu ada semuanya ada, itu contohnya semuanya ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.